Bapak Ibu Kakak semua yang hadir, alhamdulillah peserta terus berdatangan ini ya dari berbagai kota dan provinsi, alhamdulillah. Dan tiba saatnya, tadi juga Bunda pertama sudah menyampaikan bahwa kita akan mendengarkan pemaparan ya seminar kesehatan dengan tema sempurnakan nutrisi keluarga Indonesia. Spesial hari ini SNW kembali menghadirkan Dr. Insan Agung Nugroho. Alhamdulillah. Dan Bapak Ibu, teman-teman semua, beliau adalah seorang dokter yang kemudian mendalami pengobatan alami dan beliau juga seorang konsultan medis kesehatan dan banyak memberikan tips-tips sehat ya kepada para pasien yang hadir kepada beliau, tentunya dengan pendekatan yang alami ya. Beberapa buku juga telah diluncurkan oleh beliau, diantaranya tentang unggulan Habatus Sauda. Baik, langsung saja kita sambut ya, siap-siap semuanya. Mari kita sambut kehadiran Dr. Insan Agung Nugroho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Insan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Utet. Sehat, Alhamdulillah, alhamdulillah. alhamdulillah. Senang sekali pada pagi hari ini, dokter kembali hadir di dalam pertemuan SNP. Karena ini sangat spesial ya, hari ini kita Iya, sedang dalam acara soft launching produk baru ya. Kemudian memberikan seminar kesehatan dengan menghadirkan Dokter Insan. Dan tentu baik. ini akan menambah semangat ya pengetahuan kita bagaimana kita bisa memberikan asupan nutrisi terbaik untuk diri kita. Begitu Insya ya dok Allah. ya? Insya Allah, Masya insya Allah. Allah. Ini dokter lagi di Jakarta ini? Di Jakarta, Pak, di Jakarta. Ya, Bapak Ibu teman-teman semua, mari kita langsung sambut saja. Mari kita simak dengan seksama apa yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Dr. Insan Agung Nugroho. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, bahagia sekali pagi hari ini kita bisa berjumpa dalam rangka launching produk, di mana produk ini adalah produk susu kambing. Ya, susu kambing di mana kadang-kadang orang itu kalau tidak paham ya sudah memandang dengan negatif dulu susu kambing itu. Tapi karena memang itu sudah stigma. Akan tetapi kita di sini akan membahas susu kambing yang hakikatnya yang sesungguhnya. Sehingga dengan cara itu kita akan memandang susu kambing ini dengan pandangan yang lebih paham, dengan pemahaman yang tentu saja lebih sempurna. Sebagaimana tema pagi hari ini di mana kita menjemput ikhtiar sehat dengan susu kambing agar bisa menyempurnakan nutrisi keluarga Indonesia. Ini semangat yang luar biasa. Nah, semuanya tentu saja ingin segera tahu sebenarnya apa sih yang ada di dalam susu kambing Etawa, ya produk HNT Food gitu ya, dari Etawa Good Milk, di mana seringkali susu kambing ini selalu mengambil sumber dari susu kambing Etawa, jenis Etawa. Dan ini tentu saja menarik karena memang secara umum kambing ini kan banyak jenisnya, tetapi hanya beberapa jenis kambing yang memang susunya bisa dikonsumsi. Ya, karena ada beberapa jenis seperti di luar negeri itu banyak sekali jenis kambing, tetapi tidak bisa dikembangbiakkan secara bagus di Indonesia. Nah, susu kambing jenis Etawa ini adalah jenis yang sangat mudah dikembangkan dan alhamdulillah di Indonesia ini cukup bisa berkembang biak dengan baik dengan sarana pangan yang ada di negeri kita. Untuk susu kambing yang sekarang ini sedang kita launching, saya pribadi langsung melihat peternakannya gitu ya dan melihat langsung bagaimana susu kambing ini diambil. Bahkan sampai perawatan kambingnya sendiri itu luar biasa penanganannya, dari sejak penanganan kambingnya, panen susunya dan juga produksinya. Ini
saya saksi mata sendiri untuk produksi produk ini. Maka tadi disampaikan oleh Ibu apa namanya pimpinan bagaimana negeri kita ini masih banyak sekali impor. Nah, khusus produk kita ini adalah produk dalam negeri yang memang benar-benar memanfaatkan peternakan dari masyarakat langsung. Karena ini sistem peternakannya itu langsung dikelola oleh masyarakat dengan sistem plasma di mana ini bisa langsung diambil langsung oleh masyarakat dan ini tentu saja akan menggerakkan ekonomi masyarakat. Nah, mengingat masalah susu, maka kita akan bicara tentang latar belakang sejarah dari penggunaan susu, di mana kita dulu, terutama yang angkat-angkatan yang seumur saya pribadi mungkin ya, waktu SD itu diajari tentang program 4 Sehat 5 Sempurna, yang kalau kita lihat di kurikulum sekarang ini kelihatannya saya lihat buku-buku anak saya itu tidak ada lagi yang bahas 4 Sehat 5 Sempurna. Artinya ini tidak ada gaungnya lagi. Padahal di sana ada penyebutan apa namanya konsumsi hari-hari, ada nasi, lauk, sayur, buah dan susu. Nah, kenapa ini kemudian gaungnya ini tidak ada lagi? Karena memang dikoreksi. Ya, dikoreksinya itu karena masyarakat ketika menyebut nasi, lauk, sayur, buah dan susu ini nasi dan apa lauknya, kemudian juga sayurnya itu masih belum menyentuh komponen makronutrisinya. Ya, makronutrisinya apa? Makronutrisi kita itu kan ada karbohidrat, ada lemak, ada protein, sehingga banyak yang kemudian ketika makan pakai nasi, lauk juga ada, tapi masih pakai perkedel misalnya atau pakai apa namanya kerupuk dengan tepung misalnya. Kemudian apa sayurnya itu sop mungkin dengan makroni gitu ya. Kemudian dengan kentang dan wortel yang kalau dihitung-hitung sebenarnya komposisinya itu semuanya karbohidrat. Dari nasinya karbohidrat, lauknya juga kentang perkedel itu karbohidrat, kemudian sopnya juga sop makroni yang juga karbohidrat. Akhirnya apa? Komponen protein dan lemaknya tidak tercover. Maka akhirnya hanya menyebut, ya kan sudah ada nasinya, sudah ada lauknya, sudah ada sayurnya, tapi ternyata komponennya tidak lengkap. Nah, maka kemudian diubahlah program tersebut, diganti program baru yang sekarang ini biasa disebut sebagai program gizi seimbang karena menyeimbangkan antara asupan karbohidrat, kemudian juga ada lemak, kemudian juga ada protein. Nah, biasanya kalau bahasa asingnya itu disebut sebagai food combining. Ya, food combining ini sebenarnya program gizi seimbang atau kombinasi dari beberapa jenis makronutrisi yang apa namanya disusun sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Nah, tetapi baik yang 4 Sehat 5 Sempurna maupun dengan program gizi seimbang ini, susu tetap menjadi komponen yang penting untuk dikonsumsi. Jadi konsepnya namanya berbeda karena memang ada perbaikan di sana, tapi susu tetap menjadi komponen yang diperlukan dan dipakai di dalam dua konsep ini. Kemudian terjadi permasalahan. Ya, ini di Indonesia ini, sebenarnya tidak hanya di Indonesia, nanti kita bisa lihat statistiknya, banyak yang intoleransi laktosa atau ya biasa juga disebut, walaupun ada perbedaan, alergi susu. Ya, intoleransi laktosa yang kemudian berujung kepada alergi susu. Bahkan dulu sempat berjalan di sekolah-sekolah itu ada program minum susu. Tapi kemudian sempat dihentikan karena banyak anak-anak yang ketika mengkonsumsi susu ini malah terjadi kembung, malah terjadi diare, malah terjadi perutnya itu bermasalah. Nah, ini perlu kita cermati sebelum kita mengkonsumsi susu. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan itu dan solusinya bagaimana? Nah, kita dalam rangka webinar ini kita pelajari itu agar nantinya sebelum mengkonsumsi produk kita yang baru ini, kita memahami sesungguhnya apa sih sebenarnya intoleransi laktosa itu. Selanjutnya, nah ini kita bisa lihat angka prevalensi intoleransi laktosa. Di dunia atau secara global itu ternyata separuh lebih, ya bahkan 68% populasi dunia itu mengalami intoleransi laktosa. Jadi ini bukan problem Indonesia saja, tapi ternyata problem dunia. Nah, di Indonesia ada statistik, ini tahun 2019 kalau tidak salah, ini statistik ini dibuat, itu yang minum susu rutin, dari populasi yang minum susu rutin, itu yang alergi ternyata 56,2%. Jadi separuh lebih itu alergi.
Kemudian dari populasi yang lain yang diseleksi itu yang tidak minum susunya itu tidak rutin, itu 52,1%. Nah, jadi masih separuh lebih juga. Nah, di usia rentang 3 sampai 5 tahun angkanya nggak terlalu besar. 21,3%. Kemudian di usia 6 sampai 11 tahun ternyata makin tambah naik usianya, angka kenaikan alergi atau intoleransi laktosa itu ternyata naik juga menjadi 57,8%. Dan yang terparah tuh di usia di atas 12 tahun, di atas usia SD itu ternyata 70-an lebih. Ya, 70 sekian persen itu semuanya mengalami yang namanya intoleransi laktosa. Jadi semakin tambah usia itu ternyata perut kita ini tidak terlalu cocok mengkonsumsi susu. Nah, ini juga menjadi perhatian menarik. Coba kalau anak-anak bayi itu ternyata alergi susu, bahaya lagi. Ya, lebih bahaya lagi padahal sementara nutrisi terbaik untuk anak itu kan susu. Nah, makanya ini kita perlu pelajari. Selanjutnya, nah, mengapa terjadi intoleransi laktosa? Ternyata pada diri tubuh manusia itu semakin bertambah usia, ya, ternyata enzim yang mencerna laktosa. Laktosa itu adalah karbohidrat yang ada di dalam susu, ya. Itu harus dicerna dulu agar bisa diserap oleh tubuh oleh enzim yang namanya laktase. Nah, laktase ini semakin tambah dewasa, itu kondisinya itu berubah. Di mana kondisi laktase ini ketika tambah usia dewasa berkurang. Kalau masih anak-anak atau masih kecil, memang karena nutrisinya itu adalah dari susu, maka enzim laktasenya ini masih banyak, sehingga masih bisa mencerna. Tambah usia, ternyata laktosa di sini makin susah dicerna oleh yang semakin tambah usia tadi karena enzim laktasenya berkurang. Sehingga hanya sekitar 30% saja yang masih memiliki kadar enzim laktase yang sama ketika masih bayi. Sisanya itu banyak yang berkurang. Nah, ini tentu saja problem. Nah, di dalam susu ternyata tidak hanya laktosa yang sebenarnya mempengaruhi intoleransi laktosa atau alergi susu. Jadi laktosa ini hanya satu faktor. Nah, di mana nanti ternyata intoleransi laktosa itu banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Karena saat ini orang yang mengkonsumsi susu dengan rendah laktosa pun ternyata itu masih bisa alergi. Ya, masih bisa alergi. Jadi ada susu yang diproduksi dengan dikasih label, biasanya labelnya macam-macam, ada yang LL gitu ya. LL itu low lactose atau LOLA. LOLA itu low lactose, artinya laktosanya rendah. Ternyata banyak juga yang sudah mengkonsumsi dengan label tersebut, perutnya juga tidak kompromi, sehingga masih tetap alergi. Bahkan ketika minum kulitnya bercak-bercak merah, biduran, itu sering sekali terjadi. Sehingga ternyata tidak hanya itu. Nah, makanya ini bagaimana dengan susu kambing yang nanti akan dikonsumsi. Nah, next slide. Nah, di sini kita melihat banyak susu yang beredar di sekitar kita itu adalah susu hasil dari susu sapi. Ya, di mana bahkan sampai base untuk membuat susu formula bayi pun masih menggunakan susu sapi. Padahal sebenarnya problem sesungguhnya itu karena jenis susunya. Nah, di mana di sini kita akan pelajari perbedaan antara susu sapi dengan susu kambing. Ya, kita bisa melihat di sini. Yang pertama, di dalam susu sapi itu ada alfa S1 kasein yang nilainya itu tinggi. Ya, ini yang menyebabkan alergi. Ya, jadi tadi walaupun laktosanya sudah rendah, tapi alfa S1 kaseinnya tinggi, tetap saja menimbulkan alergi. Sementara pada susu kambing, alfa S1 kaseinnya itu rendah, sehingga alergennya itu juga rendah. Dan ini memungkinkan untuk dikonsumsi bagi mereka yang alergi susu sapi. Yang kedua, globul. Globul itu gumpalan susunya. Ya, pada susu sapi itu lebih besar. Ya, ini globul ini akan bisa dilihat secara fisik, tapi kalau lebih ingin bisa membandingkan dengan lebih nyata tuh dengan mikroskop. Globul susu pada susu sapi itu besar. Sedangkan untuk susu kambing itu lebih kecil. Nah, globul di tingkat mikroskopis yang kecil ini akan mudah untuk dicerna dan diserap oleh tubuh.
sehingga tidak membutuhkan enzim laktase yang tinggi untuk melakukan pencernaan enzim laktase yang tinggi untuk mencerna laktosanya. Maka ini gampang sekali diserap dan tidak menimbulkan intoleransi laktosa. Kemudian laktosa sapi itu ternyata juga angkanya lebih tinggi dibandingkan dengan laktosa di susu kambing. Ini juga tentu saja angka yang menarik. Nah, walaupun secara hitungan laktosa itu sendiri adalah karbohidrat yang menyediakan energi, tetapi ternyata total kalorinya susu kambing itu bisa menyediakan kalori yang lebih besar dibandingkan dengan susu sapi. Di mana di susu kambing itu ada 168 kalori per 100 gramnya, sementara susu sapi itu 149 kilokalori. Ya, ini tentu saja angka yang walaupun tidak terlalu banyak selisihnya, tapi ini melihat dengan ini kalau ingin mendapatkan energi, susu kambing itu lebih menyediakan energi lebih besar. Nah, yang berikutnya tingkat kalsiumnya. Nah, ini tentu saja bermanfaat bagi mereka yang sedang tumbuh, di mana anak-anak itu membutuhkan kalsium untuk penulangan, juga untuk pertumbuhan gigi yang lebih bagus. Maka kalsium ini di susu kambing tersedia dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan susu yang ada di susu sapi. Jadi ini tentu saja susu kambing lebih menjanjikan agar kebutuhan kalsium tulang dan gigi dan juga untuk metabolisme tentu saja itu lebih tersedia di susu kambing. Selanjutnya kita akan pelajari lagi perbedaan susu kambing dan susu sapi. Yang berikutnya, tadi sebutkan alfa S1 kasein. Ini alfanya. Nah, ternyata beta kasein. Ini ada beta kasein. Kalau tadi alfa kasein, ini beta kaseinnya. Beta kasein pada susu sapi itu lebih sedikit. Kalau alfanya lebih banyak. Alfanya lebih banyak, tapi alfa yang lebih banyak itu menimbulkan alergi. Nah, di susu sapi beta kaseinnya sedikit, sementara sebaliknya di susu kambing beta kaseinnya lebih banyak. Padahal beta kasein inilah yang juga banyak terdapat di ASI atau air susu ibu, sehingga di sini kalau dibandingkan kemiripannya dengan ASI, maka susu kambing itu yang lebih mirip ASI dibandingkan susu sapi. Nah, ini tentu saja menarik karena rata-rata susu formula yang diberikan kepada bayi itu diambilnya justru dari susu sapi. Nanti kita akan lihat mengapa sih, gitu kan? Apa namanya? Susu anak-anak atau untuk bayi itu lebih mirip ASI dan itu penting karena berikutnya itu kandungan fatty acid-nya. Fatty acid itu asam lemak. Di susu sapi itu lebih sedikit. Nah, kandungan fatty acid di di susu kambing itu bagus, lebih tinggi, lebih banyak, dan ini bagus untuk otak. Kenapa? Pada anak-anak perkembangan otak itu ditentukan ya. Jadi kita lihat ya, otak itu komponen pembangunnya itu adalah lemak. Ya, makanya kan kalau ada yang khawatir tentang lemak itu jangan makan otak sapi gitu, jangan makan otak ini binatang apa gitu yang halal ya. Itu karena khawatir kolesterolnya naik. Karena memang otak itu 40%-nya itu terdiri dari kolesterol, sisanya itu lemak-lemak yang lainnya. Sehingga memang kalau dalam masa pertumbuhan justru dari sejak bayi itu yang namanya anak baru lahir itu membutuhkan asam lemak yang tinggi untuk membangun fondasi dasar otaknya. Di dalam ilmu fisiologi, bayi yang baru lahir, ya kadang-kadang ini nanti PR buat ibu-ibu yang mungkin masih muda, yang baru rencana punya anak ya. Nanti ada ilmu di sini, jangan khawatir. Di mana ketika anak baru lahir, itu seringkali ASI itu tidak keluar. Ya, ASI itu seringkali belum keluar, bukan tidak keluar, belum keluar. Sehingga si anak itu apa namanya nangis-nangis mungkin ya lapar, mulai pengen makan gitu ya, dan akhirnya kadang-kadang langsung dikasih susu formula dari sapi. Nah, ini harusnya agak bersabar. Kenapa? Karena sebenarnya secara alami Allah SWT itu sudah memberikan bekal kepada si bayi berupa lemak coklat atau brown fat ya, brown fat atau lemak coklat, nanti boleh di searching gitu ya. Ketika bayi baru lahir itu membawa brown fat dari orang tuanya.
yang mana brown fat atau lemak atau asam lemak yang dari orang tuanya ini bisa membuat bayi bertahan 3 sampai 5 hari tanpa asupan ASI sama sekali. Ya, 3 sampai 5 hari. Makanya sampai 3 hari belum masuk apa-apa, jangan khawatir. Anak-anak ini tidak ada masalah, bayi ini tidak ada masalah. Jadi jangan terlalu panik dulu terus buru-buru dikasih susu sapi yang punya risiko apa namanya nanti alergi dan sebagainya. Usahakan ASI dulu gitu ya. Nah, karena dalam ASI itu kenapa lemak? Ya, yang dibawa bayi itu kenapa lemak? Karena memang itu nanti digunakan untuk nutrisi otaknya. Kita tahu manusia itu dengan binatang atau makhluk yang lainnya itu ada perbedaan signifikan. Kalau macan begitu lahir, dia bisa langsung berdiri, kukunya langsung tajam, giginya langsung tajam karena dia hidup dari situ. Kuda lahir, kakinya langsung bisa buat berdiri, bahkan bisa langsung lari hari itu juga. Manusia nggak begitu. Ya. Rusa lahir sama, kambing lahir sama, dia bisa langsung berdiri. Karena memang itu modalitas utama untuk hidup dia. Nah manusia lahir, bukan giginya yang pertama kali muncul. Wah kalau bayi lahir langsung bergigi orang takut. Apalagi kukunya tajam-tajam, takut mesti. Ya. Manusia lahir tidak langsung bisa lari. Untuk lari itu butuh waktu lama. 2 tahun itu belum tentu bisa langsung lari kenceng. Ya, dikejar kucing aja masih bisa dikejar. Ya. Itu manusia. Kenapa? Karena memang bukan itu yang menyebabkan dia beda dengan makhluk lain. Yang menyebabkan dia beda itu adalah otaknya. Maka yang pertama kali disasar oleh nutrisi itu adalah otaknya, yakni dengan fatty acid. Ya, karena bahan bakar untuk mengembangkan otak ya itu adalah fatty acidnya. Maka di sini kandungan fatty acid atau asam lemak yang bagus untuk anak itu adalah berasal dari susu kambing. Lebih banyak, lebih tinggi sehingga beberapa susu yang dipromosikan itu selalu mempromosikan ada omega 3, omega itu semuanya asam lemak. Omega 3, omega 6, omega yang katanya bagus untuk itu semuanya asam lemak, tapi di susu kambing itu lebih tinggi daripada susu sapi. Kemudian yang berikutnya, keunggulan yang lain adalah vitamin A, vitamin D, dan selenium lebih banyak di susu kambing daripada susu sapi. Manfaatnya apa? Gitu ya. Vitamin A, D, selenium lebih tinggi, manfaatnya apa? Ini adalah komponen imun yang tangguh. Ya, jadi vitamin A ini banyak sekali. Orang kan taunya vitamin A untuk mata. Tidak hanya itu. Untuk imunitas itu kuat sekali. Untuk kulit yang halus, lembut, yang kencang, tidak terdapat wrinkle itu vitamin A banyak sekali berperan. Termasuk juga vitamin D. Ya, vitamin yang ini semuanya larut dalam lemak. Ya. Vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K itu semuanya larut dalam lemak. Kemudian selenium. Selenium ini juga bagus untuk imunitas tubuh kita. Nah, kemudian yang terakhir, kandungan proteinnya di dalam susu kambing itu lebih besar, di mana terdapat 4,3 gram ya, kandungan protein. Nah, ini tentu saja protein itu zat pembangun, zat yang nantinya akan mereparasi kalau terjadi kerusakan-kerusakan, dia akan mendukung seluruh organ tubuh untuk melakukan pertumbuhan dan repair, recovery kalau terjadi sakit dan sebagainya, lagi habis apa namanya kena penyakit dan sebagainya, ini susu kambing sangat-sangat membantu untuk merepair kerusakan-kerusakan yang ada. Selanjutnya, nah kita lihat manfaat sehat susu kambing. Tadi kita sudah lihat komponennya, walaupun tadi juga sedikit banyak sudah saya terangkan kemanfaatannya, tapi secara khusus di sini untuk peradangan pencernaan atau antiinflamasi. Kandungan antiinflamasinya itu namanya oligosakarida. Sakarida itu apa yang terdapat di dalam laktosanya atau karbohidratnya itu ada polisakarida, ada monosakarida, bermanfaat untuk pencernaan. Kemudian kalsiumnya tadi itu menguatkan tulang, ya, menguatkan tulang. Sebenarnya tidak hanya cukup dengan konsumsi susu kambing, tetapi juga bapak-bapak ibu-ibu kalau ingin mendapatkan manfaat susu kambingnya ini apa namanya maksimal, itu usahakan juga di-create demand-nya. Meng-create demand kalsium itu bagaimana? Dengan dipakai. Dipakai itu maksudnya bagaimana? Ya tulang kita itu dipakai. Kalau tulang kaki misalnya kena osteoporosis, pengeroposan, harus dipakai berjalan. Karena tubuh itu melakukan feedback atas aksi yang kita lakukan. Misalnya aksi kita itu hanya duduk-duduk saja, ya hanya duduk diem. Maka tubuh akan merekam, oh tidak butuh
banyak kalsium. Kenapa? Toh nggak dipakai kakinya. Orang banyakan duduk, banyakan mager, hanya baring-baring saja, WA-an sambil nonton YouTube misalnya. Jadi aktivitas yang mager ini menyebabkan demand-nya nggak ada. Karena demand nggak ada, minum susu kambing banyak-banyak, nggak akan dipakai oleh tubuh untuk menyusun tulang. Karena memang tulangnya tidak terlalu dibutuhkan. Maka agar bisa susu kambing ini bisa diserap kalsiumnya, kita create demand. Dengan cara apa? Dipakailah jalan. Ya, habis subuh, jalan-jalan pagi atau sore, jalan-jalan sore. Ya. Biar kakinya itu akhirnya tubuh akan merekam informasi, oh ini butuh kekuatan. Kok tulangnya kurang kalsium, maka dia akan narik demand. Sehingga susu yang diminum, yang kalsiumnya masuk, itu akan dipakai untuk nguatin tulang kita. Jadi ada dua aksi reaksi, di mana kita aksinya melakukan aktivitas agar ada demand, agar ada kebutuhan kalsium, terus kecukupannya dicukupi dengan minum susu kambing. Sehingga dari dua aksi reaksi tadi itu akan menimbulkan tulang yang kuat. Nah itu juga bagi yang punya problem osteoporosis ini bisa menjadi solusi. Kemudian prebiotik. Ya, prebiotik ini ketika diminum itu akan memperbaiki mikrobiom. Mikrobiom itu adalah bakteri-bakteri yang tinggal di dalam usus kita untuk membantu pencernaan. Tetapi mikrobiom itu tidak semuanya baik. Mikrobiom itu ada yang jahat, ada juga yang baik. Nah, yang baik inilah yang mendukung pencernaan, yang biasa disebut sebagai probiotik. Ya, probiotik itu bakteri-bakteri yang tinggal di usus yang fungsinya membantu pencernaan dan bahkan menghasilkan zat-zat yang bermanfaat untuk pencernaan. Nah, probiotik ini akan tumbuh subur ketika dikasih prebiotik. Nah, jadi jangan sampai kita ngasih makan yang bakteri jahatnya. Nah, bakteri jahat ini juga ada di situ. Jadi ini kumpulan bakteri yang bareng-bareng. Tetapi kalau kita ngasih makan bakteri yang baik atau probiotik itu dengan komponen prebiotik yang ada di dalam susu kambing. Sementara kalau yang bakteri jahat biasanya itu akan tumbuh subur ketika mengkonsumsi karbohidrat simpleks atau biasanya dari bahan glukosa atau dari fruktosa. Ini akan meningkatkan bakteri jahat karena makanan mereka dari sisi itu. Nah, untuk mengendalikan ini akan lebih baik kalau melakukan puasa atau fasting hari Senin, hari Kamis sekali dalam seminggu itu Senin Kamis dilakukan akan mencegah pertumbuhan bakteri jahat apalagi dengan susu kambing maka insya Allah akan lebih menguatkan bakteri baik dan mematikan bakteri jahatnya. Kemudian membantu penyerapan zat besi. Ini juga bagus karena untuk mencegah terjadinya anemia, terutama bagi ibu-ibu yang setiap bulan harus kehilangan darah karena mengalami haid misalnya. Nah, ini penting sekali untuk dicegah dengan cara mengkonsumsi susu kambing agar penyerapan zat besi. Jadi sudah makan kangkung misalnya, sudah makan bayam, sudah makan daging, ati dan sebagainya, tapi penyerapannya nggak ada malah kebanyakan minumnya teh. Nah, padahal teh itu ada zat taninnya, ada zat yang nantinya akan menghambat penyerapan zat besi. Nah, kalau bisa setelah mengkonsumsi zat-zat besi tadi itu makanan yang mengandung zat besi, susu kambing justru yang diminum agar nantinya penyerapan zat besinya bagus dan penggantian darah di dalam tubuh berjalan dengan normal. Kemudian tinggi kalium. Nah, kalium ini lawannya natrium di dalam pompa jantung. Kalau natrium yang biasa terdapat dalam NaCl, natrium klorida, yakni itu garam dapur, itu biasanya menaikkan tekanan darah. Tapi kalau kalium, nah kalium ini beda. Kalium ini justru mengontrol tekanan darah yang tinggi dan sebagainya bisa terkontrol. Ini yang ngatur adalah kalium. Nah, kemudian yang terakhir, baik untuk ibu hamil. Kenapa? Banyak faktor. Yang pertama faktor kalsium tadi. Karena janin yang terbentuk itu membutuhkan penulangan baru. Kemudian juga tidak hanya tulang, komponen otot itu juga butuh kalsium. Komponen organ-organ tubuh juga butuh kalsium. Kalau tidak dibantu kalsium dari luar, maka janin ini akan menggerogoti kalsium ibunya. Nah, bahkan tidak hanya waktu hamil, begitu lahir
ASI yang dihasilkan ibu itu pun juga menggerogoti kalsium yang ada dalam tubuh ibu kalau tidak mendapatkan asupan dari luar. Makanya ya, ini untuk ibu hamil maupun ibu menyusui, susu kambing ini sangat-sangat dibutuhkan untuk tambahan kalsium untuk perkembangan janin dan juga untuk pertumbuhan bagi anak-anaknya yang sedang disusui. Selanjutnya, nah ini cara sehat minum susu kambing, karena kadang-kadang orang sekedar minum gitu aja nggak tahu tipsnya gitu ya. Yang pertama sehabis olahraga. Kenapa? Karena tadi disebutkan energinya itu tinggi, ya, sehingga ini akan refill energi cepat. Ya, habis terkuras energinya, minum itu langsung refill energi dengan cepat. Kemudian menjelang tidur. Kenapa ini penting? Kita ini kan konsumsi hari-hari itu protein itu kadang-kadang kurang. Yang tadi saya sebutkan komposisi combining food atau food combining tadi itu kebanyakan malah justru karbohidrat. Nah, bahkan sampai malam pun kadang-kadang masih makan nasi goreng yang sebenarnya itu karbohidrat. Nah, itu akan menyebabkan yang namanya glucose rush. Malam itu susah tidur karena energinya melimpah. Ya, hasil makan banyakkan sumber energi, energinya melimpah. Nah, selain sumber energi, sebenarnya susu itu kan protein. Nah, protein yang nanti akan ngerem glucose rush itu namanya triptofan. Ya, triptofan ini akan memacu hormon yang namanya melatonin. Melatonin ini dibutuhkan untuk tidur. Nah, melatonin ini selain dari konsumsi susu, itu bisa muncul ketika lampu dimatikan. Nah, begitu lampu dimatikan, melatonin akan produksi karena cahaya itu akan mengganggu produksi melatonin. Jadi dengan konsumsi susu hangat, gitu ya, kemudian itu triptofan akan naik, melatonin akan naik, ditambah lagi dengan pencahayaan yang bagus, maka akan mendapatkan triptofan yang tinggi, melatonin yang tinggi, sehingga tidurnya akan nyenyak. Nah, karena kualitas tidur itu penting sekali untuk recovery apa yang sudah kita kerjakan di siang hari. Di siang hari itu kita mengalami banyak stres, maka harus diredakan stresnya agar kembali ke metabolisme titik nol dengan cara tidur. Sehingga besoknya itu akan ya seperti orang isi BBM. Dari nol ya Pak, atau dari nol ya Bu, itu pagi hari itu benar-benar nol. Jadi tidak bangun pagi dalam keadaan stresnya itu masih di angka 50, 60, sehingga ketika ditambahi stres baru, itu gampang sekali ngegas stresnya. Nah, kemudian yang berikutnya, menghindari langsung minum susu sehabis makan. Kenapa? Karena habis makan itu tubuh butuh kalsium untuk pencernaan. Nah, biarkan tubuh itu mengambil kalsium dari cadangan yang ada dulu untuk penyerapan atau pencernaan yang dimakan. Setelah itu selesai pencernaan, biasanya 2 jam baru selesai, barulah susu ini akan memberikan efek kalsium yang dibutuhkan oleh tubuh. Kalau tidak, habis makan langsung minum susu, maka kalsium kita itu akan dirampas hanya untuk proses mencerna saja. Tidak ada yang bisa digunakan untuk penulangan dan lain sebagainya. Sehingga akan menghilangkan manfaat kalsium. Yang berikutnya, jangan lagi ditambah gula pasir. Nah, ini karena apalagi diminum sebelum malam tadi itu tambahin gula pasir, minum manis dan sebagainya, itu terjadi glukos rush, malah jadi susah tidur, dan ini bisa menyebabkan jangka panjang menjadi obesitas. Selanjutnya, nah ini ada mitos. Ya, tadi saya bilang kenapa orang memandang stigma buruk terhadap kambing gitu kan. Yang pertama itu kolesterolnya. Apa betul kambing itu nanti kolesterolnya naik? Ingat tadi kita bahas tentang fatty acid, asam lemak. Asam lemak itu beda dengan kolesterol. Ya, jadi lemak itu macam-macam. Lemak sendiri bisa diurai menjadi asam lemak. Jadi ketika lemak masuk itu diurai menjadi asam lemak. Yang ada di dalam susu itu asam lemaknya. Sehingga langsung bisa diolah oleh tubuh kita. Nah, kolesterol itu beda lagi. Itu sintesisnya itu terjadi di liver dan itu dibuat oleh liver. Sementara dari luar kolesterol itu hanya perannya kecil sekali. Ya antara 10 sampai paling tinggi 25% pada anak muda. Pada anak muda itu pada anak muda itu 15%. Pada orang tua itu bisa naik sampai 25%. Ya, 25% produksi dari luar. Tetapi sebenarnya 75% sampai 90% kolesterol itu dibuat oleh liver. Jadi apa yang kita minum itu sebenarnya tidak terlalu ngefek. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dianggap
kambing itu karena kolesterol, dagingnya kan banyak mengandung kolesterol. Perlu diketahui, daging sapi itu kolesterolnya lebih tinggi dibandingkan dengan daging kambing. Itu pertama. Yang kedua, trans fat ini lemak jahat. Yang ada pada sapi itu lebih tinggi daripada yang ada di kambing. Jadi kalau mau mengambil stigma lemak sapi atau lemak daging, harusnya susu sapi itu lebih dicurigai daripada susu kambing. Jadi ini stigma aja, stigma yang tanpa ilmu. Nah, kemudian juga secara ilmu gizi ya, bahwasanya makanan yang banyak mengandung kolesterol tinggi itu tidak berkaitan langsung dengan angka kenaikan kolesterol darah kita, karena akan kembali kolesterol itu akan dipecah dulu ya. Tidak seperti vitamin. Vitamin itu misalnya vitamin C. Kita minum vitamin C, maka kondisi vitamin C di tubuh itu langsung naik. Ya, tapi kalau kolesterol tidak, karena begitu kita makan kolesterol, kolesterol itu tidak langsung jadi kolesterol, tapi dipecah dulu. Dipecah menjadi komponen yang sederhana, baru kemudian dikirim ke liver. Nah, terserah liver, habis itu apakah dibikin kolesterol lagi atau dibikin yang lain. Nah, jadi tidak langsung ini kolesterol masuk langsung jadi kolesterol, tidak seperti itu prosesnya. Sehingga ini harus disesuaikan dengan kaidah dalam ilmu gizi. Selanjutnya, nah ini sebagai penutup sesuai dengan apa namanya tagline menyempurnakan gizi keluarga Indonesia gitu ya. Susu kambing ini nutrisinya bermanfaat. Bahkan tadi dari uraian dari sejak bayi lahir sampai yang sudah sepuh, yang sudah dewasa, yang tentu saja membutuhkan apa namanya asupan kalsium berlebih gitu ya, karena memang semakin tambah usia itu kan tulang dan sebagainya makin rentan, maka ini manfaat susu kambing ini akan dimanfaatkan segala umur. Jadi kalau menyediakan susu kita ini susu kambing di rumah, yang minum tidak hanya yang anak-anak, yang dewasa, yang masih sekolah, yang masih sudah kuliah, yang bekerja, sampai yang mungkin kakek neneknya ini bisa semuanya minum bareng-bareng. Jadi tidak perlu menyediakan lagi ini susu anak, ini susu sekolah, ini susu kuliah, ini susu untuk yang kerja, ini susu untuk osteoporosis. Cukup satu. Nah, ini bisa mencukupi seluruh keluarga. Kemudian susu kambing mampu menjadi minuman andalan untuk mencukupi nutrisi untuk seluruh keluarga. Dan juga selain mencukupi nutrisi, susu kambing juga bermanfaat untuk kesehatan. Bahkan sebagiannya bisa membantu terapi, ya terapi beberapa penyakit yang nantinya bisa turut diredakan dengan konsumsi susu kambing. Nah, ini demikian paparan singkat dari apa namanya susu kambing yang merupakan upaya paripurna untuk menyempurnakan nutrisi keluarga di Indonesia. Jadi kalau kita paham, nanti mengkonsumsinya itu juga tenang, tidak dibayangi oleh mitos-mitos, tidak dibayangi oleh asumsi-asumsi yang ternyata tidak ilmiah. Jadi kita mengkonsumsinya itu dengan tanggung jawab ilmiah dan bisa mendapatkan manfaat yang diinginkan. Demikian, barangkali mungkin paparan yang singkat ini masih kurang sempurna dan masih banyak mengundang pertanyaan. Waktu selanjutnya mungkin bisa kita gunakan untuk tanya jawab. Barangkali sudah ada pertanyaan, insya Allah semampu saya secara keilmuan akan kami jawab dengan secara ilmiah juga. Demikian Pak Utet. Pak Utet masih di Siap, terima kasih. Luar biasa Dokter Insan, terima kasih banyak. Ini paparannya luar biasa ya. Ini menjadi wawasan baru bagi kita ya. Ternyata yang harus dicurigai itu bukan daging kambing, yang dicurigai itu sapi. Iya, oke. Tapi kalau mau bagi-bagi nggak apa-apa ya. Baik dok, ini sudah ada beberapa pertanyaan masuk. Mohon izin nanti saya menyampaikan. Tapi sebelum nanti saya lempar, ini ada sedikit ganjalan juga di saya. Tadi Ya. ketika dokter menjelaskan kalau kita habis makan sayuran yang mengandung zat besi ya, Ya. misalnya kangkung segala macam, itu jangan minum air teh karena apa tadi zat besinya jadi hilang ya. Sebaiknya Ya. minum kambing. Nah di bagian akhir justru kita ada tips minum susu kambing itu setelah makan. Gimana? Terkait sama makan, tadi makan yang dimaksudkan di teh tadi itu ya, Ya, itu terkait dengan penyerapan zat besinya, ya, oke. terkait dengan zat besinya. Artinya begini, kalau makan kita kan kadang-kadang konsumsi misalnya pil
penambah zat besi, atau makan sayuran yang khusus untuk penambahan zat besi, atau mungkin konsumsi lauk pauknya untuk penambah zat besi. Nah, di sini kalau ingin menambah penyerapan zat besinya, mempertahankan zat besinya, maka minum susu kambing Oh, ya ya, untuk siap. meningkatkan penyerapan zat Penyerapan zat besinya. besi. Ya, Nah, ya. kalau minum teh, maka itu merusak zat besinya. Jadi akhirnya, kita ini sudah minum zat besi kok masih anemia juga ya, karena zat besinya rusak oleh teh. Oh, Tetapi oke. secara penggunaan, maka memang dipisah agak 2 jam itu untuk makan yang secara keseluruhan. Misalnya ya makan nasi, makan lauk, makan sayur, makan apa yang makan besar Mhm. itu memang dibatasi karena penyerapan nutrisi selain zat besi kan ada. Ada Mhm. penyerapan untuk mungkin komponen-komponen makronutrien maupun yang mikronutrien, magnesium apa dan lain sebagainya. Kalau ada susu di situ, kalsiumnya sebenarnya bukan merusak kalsium dan tidak Mhm. merusak gizinya, bahkan gizinya itu akan lebih cepat terserap. Mhm. Tetapi kalau kita ngejar manfaat kalsiumnya, itu justru kita nggak dapat kalsiumnya, tapi nutrisi Oke, yang dimakan dari makanan kita dapat sempurna karena siap. kalsium dari susu kambing itu akan dipakai sebagai mediator untuk penyerapan yang bagus. Jadi Siap. kita di sini hanya sekedar memilih apakah kita mau mengejar kalsiumnya. Kalau mengejar kalsiumnya, maka jangan habis makan. Mhm. Tapi kalau kita mengejar nutrisi yang dari yang kita makan, maka kita kasih jarak minum susunya agar nutrisi yang kita makan ini, maksudnya Ya, bisa keseluruhan ya, diserap ya. keseluruhan yang kita makan ini Siap. bisa diserap Baik, semua. terima kasih. Clear ya, Bapak Ibu semua. Dan giliran saya menyampaikan beberapa pertanyaan dari para peserta ini, Dok. Ya, Apakah susu kambing ini tetap sehat jika diminum dingin, Dok? Ini pertanyaan dari Pak Dis. ya. Tentang suhu itu adalah komponen fisika. Mungkin di pelajaran SD kita tahu ada perubahan fisika ya, di mana salah satunya adalah perubahan suhu, perubahan padat, cair dan gas gitu. Itu perubahan fisik. Tapi ada juga perubahan kimia. Nah, susu itu adalah komponen kimiawi. Di situ ada air, di situ ada komponen laktos, di situ ada komponen serat, di situ ada macam-macam. Nanti kalau di breakdown, apalagi ada nutrition fact gitu ya, itu nanti kan proteinnya berapa, lemaknya berapa, ininya berapa, itu komponen kimiawi. Nah, komponen kimiawi yang ada dalam susu dalam berupa makro maupun mikronutrien itu tidak berubah dengan perubahan fisika. Gitu. Tidak Jadi berubah itu ya. tidak merubah. Artinya ketika diminum hangat, diminum dingin, disimpan sampai atau jadi es gitu ya, es susu kambing misalnya gitu. Iya. Itu secara fisik berubah suhu, tetapi secara kimiawi tidak rusak, kecuali dengan pemanasan yang berlebih. Ya, Hmm. makanya susu itu memang dalam pengolahan biasanya menggunakan sistem pasteurisasi di mana suhunya itu hanya sampai sekitar 70-an. Karena kalau Baik. dimasak mendidih ya, itu proteinnya rusak. Nah, itu Oke. perubahan fisika, yakni dari suhu, tapi perubahan fisika yang menyebabkan perubahan kimia. Nah, Hmm. tapi kalau didinginkan, malah justru tidak rusak. Tapi kalau dipanaskan berlebih, itu yang akan merusak. Sama halnya dengan Baik. madu. Ya, madu itu juga begitu. Kalau dipanaskan berlebih, proteinnya Rusak. rusak. Gitu. Iya. Baik, iya. Terima kasih. Berarti tidak apa-apa ya, Bapak Ibu bisa minum dalam keadaan hangat atau dingin ya. Panas juga boleh, tapi tidak berlebihan. Nah, baik, terima kasih, Dok. Selanjutnya dari Bu Irma Wahyuni ini untuk ibu hamil mulai usia berapa bulan, kemudian untuk orang tua batas usia berapa boleh minum susu kambing, walaupun tadi sudah disampaikan, Ya, maka disampaikan lagi. untuk ibu hamil dari sejak kehamilan perlu. Karena penulangan kan dari sejak awal. Hmm. Jadi saya pernah lihat Pembentukan tulang maksudnya ya. ya, penulangan itu pembentukan tulang. Itu dari sejak awal. Jadi ada janin umur seminggu saja, itu sebenarnya sudah mulai terbentuk. Walaupun kalau secara pembentukan dalam Al-Quran kan penyebutannya pertama alak, Alah, kemudian mudghah, ya, kemudian ya. baru ada komponen organ dan sebagainya. Tetapi ketika komponen alak yang seperti gumpalan darah itu, Aha, ketika dilihat secara mikroskopis, itu sudah mulai terbentuk. Ini letak otak tuh di sini. Oh, ini Masya sumsum tulang Allah. belakangnya di sini. Oh, ini nanti calon-calon atau disebut sebagai kalau sekarang ini ada sel punca atau Sel. stem cell ya atau sel-sel primitif yang nantinya ini kalau berkembang akan menjadi sel ini. Ini jadi tulang, ini nanti jadi saraf, ini jadi pembuluh darah. Itu dari sejak minggu pertama itu sudah ada Masya gitu. Allah. Jadi
Makanya kalsium itu sangat penting bahkan dari sejak awal kehamilan. Baik. Nah, Kemudian kalau untuk untuk orang tua, batas usia tidak ada batas usia. tidak Jadi ada batas selama usia. hayat masih di kandung badan bisa minum susu, minum saja gitu. Iya. Kecuali mungkin dalam bentuk es batu terlalu keras ya untuk orang tua. Ah iya, kalau itu disajikan senyaman Ya. mungkin gitu ya. Maaf ya, sedikit bercanda. Baik, selanjutnya dok, ini ada penderita tekanan darah tinggi, yang dari Bu Andi Isnan. Ya, Gula darah tinggi sampai 400, bagaimana cara mengkonsumsi susu kami atau kita? ya. Ini perlu saya kasih catatan karena saya akan jujur di sini ya. Di mana Ya. semua bentuk susu skim atau susu yang dari cair dipadatkan itu akan melibatkan adanya gula. Ya, jadi Oke. melibatkan gula itu maksudnya ini untuk mengkristalkan kan dari bentuk apa Cair, namanya cair. Karena saya ya. melihat sendiri proses pembuatannya dari sejak peternakan ini makanya ini susu ini Masya berkualitas Allah. sekali gitu ya. Jadi Alhamdulillah. itu melibatkan penambahan gula karena untuk membantu pengkristalan. Kalau tidak pakai itu, globulnya yang lembut ini tidak bisa menjadi globul yang Mengkristal. lembut. Ya, jadi malah mengeras ketika dikeringkan tuh mengeras. Nah, maka dengan penambahan sedikit gula ini dia akan apa namanya menjadi lembut dan kemudian bisa enak dikonsumsi. Nah, penambahan ini masih belum ketemu penambahan yang selain gula untuk bisa menjadikan ekstrak susu yang lembut. Sehingga bagi penderita diabetes ini tetap aman susu kambingnya, hanya kalau konsumsi kalau yang masih sehat mau sepok itu diminum sehari itu aman-aman saja gitu ya, ini malah sehat. Tapi kalau untuk penderita diabetes saya sarankan untuk tidak langsung banyak-banyak. Maksud saya terukur misalnya 1 sampai 2 gelas sehari itu masih oke. Ya, jadi itu untuk apa namanya agar gulanya itu tidak terlalu lompat atau naik. Sedangkan Maaf untuk dok, ya. Maaf dok, tadi ada spesifik apa namanya terukurnya itu sampai 400 apa namanya gulanya. oh, gulanya sampai 400. Sampai 400 ya. Menurut dokter Kalau gimana? sampai 400, nah itu 400 itu tinggi sekali itu, Pak. Jadi gini, saya akan memberikan ilustrasi untuk memudahkan pemahaman. Darah kita itu 5 liter. Mhm. Rata-rata, kita ambil rata-rata. Darah kita tuh 5 liter. Nah, kalau ada gula sebanyak 5 gram. 5 gram itu cuma 1 sendok teh. Itu gula pasir. Ya, gula Ya, pasir 5 gram. Berarti ada 5 gram per 5 liter. Nah, 5 liter gram per itu 5 liter. Oke. ya 5 gram per 5 liter atau 100 miligram per desiliter. Ya, satuan gula itu kan miligram per desiliter. Karena dari 5 gram menjadi mili itu kan ini kan 1000 kan. Jadi Seribu, dari seribu. Ya. ya, jadi 5000 miligram atau kalau itu jadi apa namanya satuan miligram per desiliter dari liter ke desiliter itu kan nanti turun. Nah, itu kalau Bapak-bapak Ibu-ibu bilang gula saya 100, Dok. Ketika dicek pakai alat itu, gula saya 100, maksudnya 100 miligram per desiliter. Itu artinya di tubuh kita yang 5 liter darah, itu mengandung 1 sendok teh gula pasir. Jadi kalau Oke. tiba-tiba sudah 100, kalau yang penderita gula yang sudah tidak punya insulin ya, insulinnya sudah bermasalah, ditambah gula 1 sendok, itu jadi 200 nantinya. Oh. Paham ya ilustrasinya ya? Iya, iya, iya. Jadi kalau kita sudah start gulanya itu 100, terus mengkonsumsi minuman yang dikasih gula 1 sendok yang beratnya 5 gram itu akan naik 200. Kalau tidak ada intervensi insulin. Ini bagi mereka yang punya diabetes yang sudah tergantung insulin, makanya ini agak hati-hati karena 1 sendok teh tadi itu aja bisa Udah naikin jadi setara 100. 100. Apalagi kalau minumnya segelas gulanya 3 sendok, wah itu bisa 300. 300 Apalagi tambahan. startnya sudah 400. Nah, ini makanya agak hati-hati masalah gula pasir. Gitu. Oke. Nah, kalau untuk di susu ini saya pribadi belum tahu komponen apa namanya gula pasirnya berapa, tapi tidak banyak. Tidak banyak. Dalam 100 gramnya itu mungkin ya di kisaran apa namanya 10-an gitu ya. Artinya kalau Hmm. di satu apa namanya satu box itu kan 200-an itu ya, 200 gram. Nah, itu tidak banyak.
tidak banyak dalam artian kalau konsumsi makan saya katakan tadi untuk konsumsi 1 sampai 2 gelas per hari itu masih aman. Hanya kalau startnya 400 bagusnya diturunkan dulu. Jadi kalau mau minum susu itu puasa dulu gitu ya biar biar apa namanya kondisi gulanya itu kebasal ya biasanya basal gula itu ditempuh setelah 12 jam baru dari situ boleh konsumsi gitu. Oke. Baik, alhamdulillah sudah jelas ya. Dan yang penting adalah tidak dicampur lagi gula ya. Tidak campur lagi gula, begitu ya dok ya. Ya, jangan dicampur gula Ya, lagi. apalagi HNT Food Etawa Goat Milk ini memang rasanya sudah Oh, sudah enak gitu, Pak. sudah Saya enak kemarin, banget, ya, sudah manis gitu. betul. Manis Saya itu kemarin enak dikasih banget ya. sampelnya. Luar Ya, biasa itu, enak sekali itu. Saya sampai iya. nambah 2 kali. Wih. Ya, alhamdulillah. Baik dok, saya lanjutkan lagi ya. Em, ini ada pertanyaan menarik ini dari Bu Fatmawati Jola. Apakah minum susu kambing bisa menggemukkan badan? Nah, kalau hanya susu, jadi gini, menggemukkan atau menguruskan itu nanti tidak bisa satu komponen saja, gitu kan. Eh, Tapi kalau secara jujur minum susu kambing yang ini, yang susu kambing Etawa Good Milk ini sehari 1 box ya dengan catatan nanti jangan nanti cerita ya dok tadi sudah habis makan nasi 3 piring terus apa es krim juga berapa ini berapa roti dan sebagainya. Nah itulah sebenarnya yang bikin masalah. Tapi kalau ini mau diminum 1 box sehari itu tidak akan bikin gemuk Oke. karena memang gulanya nggak akan terlalu tinggi gitu. Iya, siap. Jadi harus dilihat secara utuh konsumsi harian itu makronutrisinya itu berapa, Ya, kalorinya berapa dan lain sebagainya itu akan berpengaruh. Jadi kita tidak bisa mengatakan oh ini menggemukkan atau menguruskan kecuali ya dikaitkan juga dengan apa yang dikonsumsi harian. baik. Berarti tidak berhubungan langsung ya, Ibu penanya tadi, Bu Fatmawati Jola ini tidak berhubungan langsung kecuali tadi ada makronutrisi yang lain ya kayak tadi ya, Ya, makan perkedel, makan sopnya juga kentang. Segala macam ya. Dan seterusnya, ini ada pertanyaan lagi dok. Maaf ini namanya tidak. Assalamualaikum, bisakah orang mungkin maksudnya penyakit jantung ya? Orang ya. yang berpenyakit jantung minum susu kambing, Wah gimana? itu malah justru sehat. Ya, Hmm, jadi begini. Ini tentu saja kita kalau penyakit jantung biasanya kan jantung koroner ya, kecuali kalau penyakit jantung lain ya. Saya akan bicara yang lebih khusus jantung koroner karena yang biasa mematikan adalah penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner kan terbentuk dari pembuluh darah yang mengalami plak. Jadi apa namanya pembuluh darahnya itu ada lemaknya. Nah, padahal lemak di situ orang selalu menyalahkan kolesterol sebagai penyebab terjadinya sumbatan. Nah, padahal sebenarnya yang terpenting karena dalam riset ternyata yang kolesterolnya tinggi dan yang kolesterolnya normal dan bahkan yang kolesterolnya itu rendah itu semuanya berpotensi sama secara statistik untuk terjadinya penyakit jantung koroner. Kenapa terjadi begitu dan kenapa kok masih disalahkan kolesterolnya? Karena ketika orang mengautopsi jantung koroner yang tersumbat, ternyata sumbatan itu adalah sumbernya dari LDL kolesterol. Jadi dicek, oh ini ada LDL kolesterol, sehingga langsung tersangkanya itu adalah LDL kolesterol, sehingga dicek kolesterol sebagai LDL apa kolesterol yang jahat. jahat. Kan orang suka bilang LDL itu kolesterol jahat. Padahal sebenarnya LDL kolesterol berada di situ itu bukan tanpa alasan. Dia tidak langsung datang bertamu ke situ kecuali diundang. Jadi yang ngundang siapa? Yang ngundang itu adalah inflamasi. Jadi pembuluh darah yang sering terkena inflamasi, maka inflamasi itu luka. Ya, kalau Ya. bahasa kita inflamasi itu luka. Jadi ada luka di situ, maka karena ada luka, dia akan memanggil perban. Nah, perban itu namanya LDL kolesterol. Jadi kehadiran perban di situ karena dipanggil karena adanya luka. Ya. Jadi karena luka ditambal, besok lagi luka ditambal lagi. Lama-lama karena lukanya berulang, yang terjadi adalah perbannya makin tebal, yang akhirnya Tebal. kemudian menyumbat saluran pembuluh darah. Nah, Ya. sehingga solusinya bukan menurunkan kolesterol. Karena kolesterol yang rendah pun kalau lukanya ada ya tetap ditambal oleh LDL kolesterol. Jadi kuncinya justru malah bagaimana tidak terjadi inflamasi. Nah, minum susu kambing tadi apa? Salah satu manfaatnya anti Inflamasi. anti-inflamasi. Iya. Coba Anti jadi radang. ya tadi kan sudah kita bahas Iya. gitu kan. Iya. Di susu kambing itu ada anti-inflamasi gitu. Nah, selain mengetahui anti-inflamasi juga harus tahu
apa penyebab inflamasi. Jadi antiinflamasi betul dari susu kambing, tapi jangan terus ngundang inflamasi lagi dengan cara apa? Merokok. Ya, rokok itu inflamasi luar biasa dan itu tiap detik, ya tiap detik, setiap kali orang rokok itu langsung ke pembuluh darahnya, ya merokok. Kemudian pola hidup mager tadi itu, karena otomatis tidak banyak energi yang dikeluarkan, gitu kan. Tidur yang kurang, tidur yang kurang itu faktor inflamasi luar biasa. Yang inflamasi tidak hanya tubuhnya, tapi juga pembuluh darahnya, sarafnya, pencernaannya, semuanya mengalami inflamasi ketika orang tidur kurang dari 7 jam. Ya, ini jadi penting. Makanya jangan ngundang inflamasi agar tidak terbentuk penyakit jantung koroner. Karena keberadaan LDL di situ sebenarnya baik, tapi dia tertuduh menjadi jahat. Ibaratnya ada rumah, 100 rumah kemalingan. Terus polisi datang. Nah, orang kemudian melihat, ini kok setiap kemalingan ada polisi ya. Oh ya, berarti polisi ini yang bikin Polisi. kemalingan. Nah, itu akhirnya polisinya jadi tertuduh. Nah, Iya, LDL itu mengalami seperti itu. Jadi iya. dia merasa nggak berdosa. Lah saya yang mau nambal kok saya yang disalahin sebagai penjahatnya. Nah, itu yang terjadi sekarang Oke. seperti itu di dunia medis. Baik, terima kasih dok. Jadi kepada ibu penanya ini karena namanya sudah muncul, baik sekali ya apabila tadi penderita jantung koroner minum susu kambing. Kenapa? Karena susu kambing itu adalah anti-inflamasi atau anti peradangan ya. Baik, selanjutnya dok, ini dari Ibu Jusma di Padang ada yang bertanya, bagaimana kalau susu ini dicampur dengan teh hilba? Mungkin saya tambahkan dulu informasinya, teh hilba ini adalah teh celup yang dibuat dari daun teh dan juga biji kubah. Ya, eh mohon maaf saya kurang begitu paham untuk apa namanya. Karena sebutannya teh itu ada tehnya juga nggak Pak itu? Ada, Atau ada, hanya ada tehnya. oh oke. Nah, daun teh dan hulba gitu. Mungkin ibu Ya. tadi mau bikin teh susu mungkin. Oh iya iya. Oh ini ya apa Iya, namanya kayak Thai tea gitu ya iya, yang susu mungkin. campur Iya, atau apa namanya teh tarik atau iya, apa mungkin. gitu ya dengan susu. Iya, iya. Sebenarnya komposisi gabungan antara susu dan teh itu sebenarnya kurang matching karena masing-masingnya Oh, bisa menghilangkan apa namanya manfaat. Tapi itu ah, masih kontroversi ya, masih kontroversi. Karena tidak semua komponennya itu ketika di apa namanya digabungkan terus kemudian saling menghilangkan enggak juga. Jadi dalam hal ini memang perlu apa nama penelitian lebih lanjut. Saya selama ini iya. kan juga kemarin ada produk dari apa namanya matcha ya Mhm. yang di ini La Cafe Matcha itu juga teh juga di sana, tapi itu tidak ada susunya, maka aman-aman saja dengan creamer. Mhm. Tapi ketika dicampurkan dengan susu, ini sebenarnya kombinasi yang kurang bagus karena bisa untuk teori sementara kita belum memiliki teori yang baru di Ya, mana susu itu ketika dicampur teh itu beberapa komponen akan mengalami kerusakan. Demikian juga di tehnya sendiri kita minum teh itu kan pengen mengejar manfaat juga dari tehnya iya, itu juga akan kebaikan. rusak oleh susu. Ya, Jadi siap. penggabungannya hanya mendapatkan rasa nikmatnya, tapi kalau tujuan sehatnya kelihatannya mungkin agak berkurang. Oke, baik. Intinya sebaiknya tidak dicampur saja ya, Tidak Ibu dicampur. Risma ya Ya, di Padang sebaiknya tidak dicampur. Walaupun masih tadi ada beberapa yang kontroversi nggak apa-apa, tapi sebaiknya tidak dicampur agar kita bisa maksimal mendapatkan manfaat baik dari susu maupun dari teh yang kita minum. betul. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya. Apakah susu Heinz di ini aman dijadikan minuman kesehatan untuk anak-anak PAUD dan untuk lansia yang menderita penyakit gula? Sebenarnya tadi udah dijelaskan nih bahwa susu kambing ini adalah untuk segala usia ya dok ya. Betul. Bahkan dari Betul. sejak ibu hamil itu sudah bisa minum ini. Atau barangkali dokter ada tentang. Ya, betul disampaikan tadi bahwasanya untuk anak-anak aman-aman saja. Bahkan problem stunting di Indonesia itu bukan karena kurang makan ya, karena kita kemarin sempat apa namanya meriset di lapangan itu anak-anak stunting itu bahkan ada yang gemuk-gemuk. Oh Tapi iya. stunting itu sebenarnya ukuran badannya, tinggi badannya itu tidak Mm-mm. sesuai dengan pertumbuhan umurnya gitu kan. Dari Mm-mm. umur sekian harusnya tingginya sekian, tapi kita ini mengalami stunting tidak tambah tinggi karena protein kurang. Ya, jadi Iya, iya. kuncinya Oke. itu di protein dan juga di lemaknya. Bukan di nah, jajanan kita ini kan rata-rata kebanyakan kurang protein. Makanya pemerintah itu kan mencanangkan program asupan protein dinaikkan. Nah, salah satu protein yang tinggi tadi disebutkan kan lebih tinggi daripada susu sapi gitu kan, sekian gram. Ya, ya. Ya, susu kambing ini.
Masya Karena Allah. jajanan anak-anak itu rata-rata semuanya proteinnya minim, bahkan hampir nggak ada. Yang Hmm. kebanyakan ada tuh tepung-tepungnya, karbohidratnya. Hmm. Kebutuhan kalori cukup, tapi kebutuhan untuk tumbuh naik, tulangnya panjang itu berkurang. Nah, kita banyak harus belajar kepada negara-negara Asia yang dulu pendek-pendek, kayak Cina, kayak Jepang itu orangnya dulu pendek-pendek. Bahkan menjajah Indonesia itu dianggap ya orang KT bahkan. Tapi ternyata saat ini beberapa atlet-atlet mereka itu menerapkan menu makanan yang hanya protein, ditinggiin proteinnya, itu menghasilkan atlet-atlet yang sekarang ini luar biasa tinggi. Luar biasa. Nah, Oke. itu Alhamdulillah. kuncinya bahkan kemarin sempat ada pejabat kita yang membagikan apa namanya makanan yang bukan protein dan itu akhirnya jadi viral karena untuk stunting kan tidak dibagikan protein. Nah, Hmm. jadi harusnya stunting itu fokusnya adalah protein dan susu Protein. kambing cocok untuk itu. Oke, baik, terima kasih dok. Sudah jelas ya Ibu. Jadi kalau Ibu mengajar di sana di PAUD bisa diprogramkan nih untuk anak-anak Betul, PAUD susu betul itu. kambing. Saya dukung itu, saya Silakan. dukung. Ibu Nismawati ya, ini ada pertanyaan. Kalau anak umur 3 tahun dan 7 tahun kira-kira berapa ya maksimal dalam sehari? Gimana yang baik? Kalau untuk anak-anak saya katakan tadi satu box saja itu aman. Aman, oke. Apalagi itu anak-anak benar. Jadi ini Ya, aman sekali, nutrisinya bagus gitu ya. Dan proteinnya juga bagus. Hanya kalau tadi yang dewasa kendalanya biasanya karena sudah mulai ada diabetes misalnya. Nah, ini sementara melibatkan ada gula walaupun sedikit. Artinya kenaikannya tapi sedikit saja kan kita perlu waspada. Tapi kalau anak-anak belum ada kendala itu, maka aman-aman saja mengkonsumsinya. Jadi mau dibikinkan pagi segelas, siang segelas, sore segelas, aman saja. oke, baik. Gitu. Ya, ini ada pertanyaan. Maaf ya, tetap saya bacakan walaupun mungkin kaitannya dengan regulasi ya. Apa Iya, tantangan produsen susu kambing sehingga tidak komersial susu sapi? Tadi sebenarnya udah disampaikan juga ada semacam paradigma yang keliru juga ya di masyarakat. iya. Kira-kira Bro Dokter gimana? Susu kambing dan susu sapi sebenarnya ini terkait dengan kebiasaan. Jadi masalah kebiasaan ini dan juga stigma dan Ya, ini stigma harus ya, dilawan dengan edukasi. Nah, dan edukasi. webinar seperti ini saya senang sekali karena Masya otomatis Allah. bisa menularkan edukasi yang benar karena orang takut pertama biasanya yang dipermasalahkan itu kolesterolnya tadi itu. Yang Iya. kedua, perengusnya. Nah, saya sudah nyicipin ini itu nggak ada perengusnya Saya gitu juga kan. sudah Jadi nih, enak banget emang ini. iya, jadi apa namanya tinggi kalium terus ininya pisang, nah itu sudah Harum ya, matching harum. banget gitu ya, harum gitu. Jadi apa namanya pengusnya itu sama sekali nggak ada. Nah orang itu seringkali terstigma untuk itu, sehingga akhirnya memang untuk mengedukasi ini yang diperlukan ya edukasi terus menerus gitu ya, sehingga bisa nanti mengalahkan apa namanya keberadaan susu sapi. Jadi sebenarnya dari sisi masyarakat lah yang harusnya kalau sudah paham, insya Allah demand itu akan naik. Gitu. Ya, baik. Berikutnya, Dok, ada yang bertanya juga dari eh, Kaira ya, Azhara Ilham. Apakah ini baik untuk yang menderita hepatitis, Dok? Hepatitis. Nah, hepatitis ini ada beragam, tapi intinya tidak ada komponen dalam susu kambing ini yang mempengaruhi kerusakan liver. Artinya gini, hepatitis itu kan terkait sama sel hepatosit di livernya, dan itu biasanya karena virus. Nah, virus ini bisa jenisnya virus hepatitis A, kemudian ada virus hepatitis B, dan itu tergantung jenisnya. Tapi intinya susu kambing ini malah justru sangat bagus untuk memperbaiki kondisi fisik seseorang. Karena begini, kalau liver itu bermasalah dengan adanya peradangan liver atau hati yang kita sebut sebagai hepatitis, kadang-kadang yang terjadi itu kan liver itu salah satu fungsinya itu adalah memproduksi protein, ya, kemudian juga memproduksi memproduksi apa namanya kolesterol, lemak, Kolesterol, energi ya. dan lain sebagainya. Jadi menjadi semacam tempat yang sangat vital bagi proses metabolisme di dalam tubuh. Nah, kalau sampai kemudian rusak, ya, kadang-kadang yang pertama rusak itu biasanya proteinnya. Makanya sering kalau livernya kena, albumin itu selalu dicek pertama kali. Karena produksi albumin itu di livernya. Nah, sehingga hepatitis itu biasanya larinya ke kaki bengkak, perut buncit, dan lain sebagainya. Itu ketika sudah gagal memproduksi albumin. Nah, bahan albumin itu dari protein. Ya, jadi memang itu protein. Sehingga ini vital sekali. Tidak hanya albumin.
Jadi ada lagi protein globulin gitu ya. Itu semuanya diproduksi oleh liver sehingga minum susu kambing yang di sana itu juga merupakan komponen protein, ini akan membantu kekurangan protein bagi mereka yang sudah menderita hepatitis, tetapi mulai bermasalah di produksi proteinnya. Ya, Oke. jadi produksi protein di liver itu berkurang, itu harus malah justru dengan asupan protein dari luar yang juga harus bagus. Dulu Hmm. beberapa kasus di mana orang kekurangan protein, seperti misalnya kasus sindroma nefrotik. Sindroma nefrotik itu kencing yang albuminnya itu bocor semuanya. Jadi makan berapapun protein itu bocor semuanya. Itu malah dilarang minum protein atau makan protein. Nah, ternyata kesini malah justru harus makan tinggi protein. Ditambah. Ya, Oke. karena eh, kebocoran protein yang terjadi itu bukan karena asupan, tapi karena memang ginjalnya yang bermasalah. Demikian juga dengan liver. Jadi kalau sudah sakit livernya tidak lagi produksi protein atau terkena hepatitis, biasanya proteinnya juga akan kacau. Nah, itu perlu asupan protein dari luar. Oke. Ya. Jadi ini sangat bagus Baik untuk ya. konsumsi Siap. mereka yang terkena hepatitis. Hepatitis. Ya, Ini Masya Allah ya, banyak sekali manfaatnya ya Bapak Ibu teman-teman semua, ini luar biasa ya. Tadi untuk jantung koroner, untuk hepatitis, untuk gangguan pencernaan, ini keren banget ya. iya, Ya, ini ada pertanyaan-pertanyaan tapi insya Allah tadi sudah dijelaskan juga oleh dokter. Mohon maaf ya Bapak Ibu karena pertanyaannya senada. Misalnya apakah susu kambing atau oatmeal ini aman untuk penderita penyakit gula? Tadi sudah dijelaskan. iya. Apakah aman untuk diabetes? Ini tadi sudah dijelaskan. Apakah etawa dapat menggemukkan buat anak maupun dewasa? Tadi juga sudah dijelaskan ya, tidak ada hubungan langsung karena ada pola makan lainnya. Ya. Nah, mungkin berikutnya nih, apakah bisa dikonsumsi penderita paru-paru? Dok? Nah, ini paru-paru penyakit apa nih? Biasanya yang sering dikaitkan itu TBC. Ya. Kita asumsikan misalnya TBC ya dok. Iya, biasanya paru-paru ini biasanya Ya, yang sangat menakutkan itu ya, TBC dan ya, ya. akhirnya beberapa susu kambing itu diklaim bisa menyembuhkan TBC. Sebenarnya tidak secara langsung menyembuhkan TBC, tetapi penderita paru-paru itu terutama yang penyakit TBC itu kan akan terganggu respirasinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tidurnya juga kurang bagus karena mengalami sesek, malamnya tidurnya tidak bagus. Itu yang pertama kali rusak mesti proteinnya. Hmm, Energinya juga mesti akan terkuras karena oke. tidurnya juga nggak bagus. Nah, makanya susu kambing itu untuk mencukupi kalori dan apa namanya proteinnya itu juga justru malah bagus sehingga akhirnya dikaitkan oh bisa menyembuhkan TBC. Sebenarnya enggak, walaupun banyak Hmm, testimoni ya. Saya ngalami apa namanya orang-orang yang minum susu kambing itu membaik. Ya Masya sama-sama minum Allah. obat, tapi minum obat TBC plus susu kambing dengan minum obat tok itu ternyata tingkat keberhasilannya itu lebih bagus minum obat plus susu kambing karena memang kecukupan protein untuk kesembuhan. Tadi kan di awal sudah saya bilang ini proteinnya tinggi untuk zat pembangun, merecovery, mereparasi zat tubuh kita yang rusak. Nah, salah satunya penderita paru-paru TBC itu mesti paru-parunya karena adanya kuman TBC itu mesti rusak sehingga perlu recovery gitu. Oke, baik. Ini mirip yang tadi dok. Apakah susu atau oat milk ini bisa dicampur dengan produk minuman SNW lainnya? Misalnya ada Master Coffee. Jadi kita itu ada minuman kopi tapi dengan campuran di dalamnya ada campuran lainnya ya. Ada pace di antaranya, ada apa? Oceng dan sebagainya. Atau dengan sari alang-alang agar Oh mendapatkan ya, yang lebih. kalau dengan sari alang-alang atau dengan kopi atau dengan beberapa zat herbal lainnya tidak ada masalah. Oke, Jadi baik. gini, sebenarnya susu kambing karena ada kalsium tinggi itu membantu penyerapan. Ya, Bahkan penyerapan tadi ketika nutrisi kenapa tadi ya. tadi saya sampaikan kalau makan terus langsung minum susu itu penyerapan nutrisinya itu sebenarnya makin bagus. Ah, Tetapi kalau tujuannya minum susu kambing itu untuk mencari kalsiumnya, itu akan jadi sia-sia karena kasih jarak. kalsiumnya kepakai buat penyerapan. Nah, makanya kalau digabungkan dengan herbal alang-alang apa dengan susu kambing, wah itu penyerapannya jadi mantep. Oke. Ya, Baik, alhamdulillah. Berarti yang lebih bagus kopi susu ya. Ini ada pernah tanya tadi kan ada teh susu. Nah, yang baik itu kopi susu berarti. iya, Sari alang-alang juga oke ya, Dok ya. ya Oke, baik. aman. Kemudian ini kalau susu kambing ini kan mirip ASI ya. Ya, Apakah artinya bayi baru lahir boleh langsung dikasih susu kambing begitu?
Kalau kita jadi gini, ini bedakan antara susu yang sekarang kita bahas ya, ini Etawa Good Nah, Milk dengan susu kambing yang langsung diperas dari kambingnya, oke, ya, atau raw milk, orang raw bilang milk raw ya, milk, ya, yang belum diolah di ya kereskan betul. lagi. Nah, jadi kalau raw milk kemudian dipanaskan pasteurisasi, maka ini akan sangat ya masih utuh. Kepersisannya dengan susu ibu, ya itulah, gitu kan. Tapi Oke. kalau sudah dengan seperti yang sekarang, kemiripannya masih tetap lebih mirip dibandingkan susu sapi, tapi Oke. mesti akan ada zat-zat yang berubah. Karena ada Oke. pencampuran tadi untuk mengkristalkan ada gula. Nah, makanya ini saya harus agak hati-hati dalam hal ini. Jangan karena ada webinar ini terus, oh berarti tetangga baru lahir terus langsung dikasih susu Etawa Good Milk. Jangan dulu. Ya Ibunya karena aja, ya ibunya, ibunya, ibunya nggak masalah, ibunya nggak masalah. Jadi bayinya. saya tidak akan menganjurkan susu ini untuk bayi yang baru lahir terus langsung disusui pakai Etawa Gold Milk Ya, yang HNT ya, food ini. Ini beda beda apa namanya beda permasalahan. Karena kalau yang sudah jadi industri ini kita mesti akan ada zat-zat yang lain yang akan kita gabungkan seperti misalnya tadi penambahan gula dan lain sebagainya itu yang nantinya akan menjadikan kualitasnya akan sedikit ya, berubah dibandingkan dengan susu yang diperas langsung gitu. ya. Baik, insya Allah cukup jelas ya Ibu penanya. Jadi kita bukan raw milk, kalau raw milk masih bisa ya diberikan. Tapi kalau untuk yang sudah diolah seperti kita mungkin sebaiknya tidak dulu karena masih bisa berikan ASI eksklusif ya. Tapi kalau Betul. masih hadiah, ibu yang melahirkannya boleh ya. Ya, gitu. Ya, Ibu yang oke. menyusuinya. Ya. Ini ada yang bagus sekali nih. Berarti TST itu tidak boleh ya dok ya. Tadi dengan pemahaman tadi ya TST itu Ya, teh susu ya. Oke tadi sudah dijelaskan. Kemudian ya apa ini? Assalamualaikum, boleh bisakah susu kambing diganti jadi susu formula dan bisa diminum berkali-kali dalam sehari karena ponakan saya minum susu. Oh, maksudnya ini bisakah susu kita dijadikan sebagai susu formula yang biasa dikonsumsi sehari-hari? Sebenarnya tadi udah jelaskan. Barangkali ada oh tambahan. boleh, boleh. Diulang-ulang diminum sehari berapa kali selama tidak ada gangguan tadi itu yang harus agak hati-hati cuma diabetes saja, yang lain-lainnya Ya, aman, boleh baik, dikonsumsi. baik. Terima kasih. Ini Bapak Ibu mohon maaf, pertanyaannya masih banyak ya, tapi waktu kita terbatas. Intinya begini, pertanyaan-pertanyaan ini nanti kami akan kirimkan ke Dokter Insan. Ya, Kemudian nanti kami juga akan update jawabannya di eh, grup WA Mitra ya, di grup WA Mitra C3. Nanti kami akan update di sana jawaban-jawabannya. Tapi terima kasih nih atas pertanyaan-pertanyaannya, banyak sekali di sini pertanyaan yang masuk. Masih banyak ini sebenarnya. Ini luar loh, biasa menunjukkan animo yang antusiasme sangat baik, luar biasa. antusiasme. Iya, Karena betul mungkin edukasi kita selama ini relatif minim ya, ditambah lagi stigma-stigma tadi ya, apa namanya yang kurang baik terhadap susu kambing mungkin ada faktor ekonomi juga ya. Tapi iya. akhirnya alhamdulillah dengan kita bertemu di seminar kesehatan ini luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah berpartisipasi memberikan pertanyaan. Sekali lagi nanti kami akan kirimkan ke Dokter Insan pertanyaannya. Nanti akan kami kirimkan jawabannya juga melalui grup-grup mitra. Demikian ya dokter. Insya Allah Baik, nanti baik Pak. Insya Allah. direpotkan lagi. Iya, insya Allah siap. Ya karena beliau senang ya kalau mengedukasi tentang susu kambing ini ya. Insya Insya Allah. Allah, insya Allah. Ya. Baik, terima kasih dokter atas pemaparan materi dan tanya jawabnya pada hari ini. Kita akan lanjutkan dulu ya Bapak Ibu sekalian.